Baik, terima kasih anak-anak Pak Amrih, terima kasih Pak Amrih atas kehadirannya. Miss Ria, terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini kita berkumpul bersama. Saya mohon waktu sebentar ya, Pak Amrih, Miss Ria, dan anak-anak semuanya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, Pak Amrih, Miss Ria, dan anak-anak semua untuk berdiskusi mengenai potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, sebagai anggota komunitas pendidikan, kita kan komunitas pendidikan nih, kita semua memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, nggak hanya guru, tidak hanya kepala sekolah, tetapi murid juga. Jadi ini tanggung jawab kita bersama gitu ya. Dan saat ini kita akan fokus untuk mengidentifikasi, mencari tahu dan memahami sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita. Nah, asetnya macam-macam. Ada siswa, ada keahlian guru, program khusus, fasilitas, atau yang lain. Yang kamu pikirkan, kamu seneng nggak sekolah di sini? Yang senengnya apa gitu ya? Nah, melalui kolaborasi ini kita mengeksplorasi, kita mau membuka wawasan baru tentang kekuatan unik sekolah kita dan bagaimana cara kita agar bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, gitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama berbagi pendapat, ya. Ya, baik. Pak Amrih dulu, ya Pak Amrih, sebagai kepala sekolah Nun Sewu, Pak Amrih. Sebenarnya misi dan visi pendidikan di sekolah ini kan holistik, kasih, dan inovatif. Nah, sebenarnya kalau bisa dijelentrehkan atau apa ya Pak Amrih ya, diluaskan itu maksudnya bagaimana Pak Amrih? Atau Pak Amrih punya visi? Karena Pak Amrih kan kepala sekolah, visinya inginnya gimana gitu Pak Amrih? Ya, kalau visinya kaitannya dengan dipakai aja. Didekatkan, ya. Oke. Ya, kaitannya dengan visi yang holistik, artinya menyeluruh. Jadi kita dari berbagai aspek itu harus berkembang, bertumbuh. Ya, kemudian kalau kasih itu kan semua harus didasarkan pada kasih, pada sesuai ajaran Kristen. Sementara inovatif ya kita harus melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya baru atau inovasi, di mana barangkali di sekolah lain belum, kita sudah lebih dulu. Ya, itu. Kalau kasih jelas ya, adik-adik udah tahu bahwa kita sekolah Kristen, maka landasan kasih sebagaimana hukum Tuhan itu, maka itulah yang menjadi dasar kita untuk menyelenggarakan pendidikan di sini. Artinya kalau misalnya anak-anak melakukan pelanggaran itu tidak serta-merta lalu mendapatkan hukuman, itu pasti ada tahapan-tahapan toh, diingatkan dulu, lalu tidak ada hukuman fisik gitu ya, apalagi bullying. Nah, seperti itu kan menunjukkan bahwa penyelenggaraan sekolah kita ini visinya itu dilandaskan pada kasih gitu. Nggih Pak Amrih. Nah, sebetulnya langkah-langkah apa gitu ya yang dilakukan Pak Amrih sebagai kepala sekolah agar sekolah ini inovatif gitu Pak? Tadi kan sudah dikatakan kasih contohnya lah. Kalau inovatifnya dan holistik salah satunya anti bullying dan lain sebagainya, pelayanan dan lain sebagainya. Kalau inovatif mungkin ada hal-hal yang Pak Amrih akan lakukan. Kemarin kita sudah diskusi mengenai proyek-proyek kita ke depan Pak Amrih. Mungkin bisa diceritakan apakah kita akan membuat sekolah kita menjadi lebih modern dengan menambah alat-alat pembelajaran baru dan lain sebagainya. Mungkin Pak Amrih bisa cerita sedikit. Ya, untuk sampai ke sana mesti kita tahapannya mesti duduk bersama dulu. Artinya ini kita harus merapatkan barisan semua stakeholder, baik guru, karyawan, komite, siswa, orang tua siswa, itu harus duduk bersama ke depan sekolah ini. Itu supaya bisa menjadi punya nilai lebih, itu harus melakukan apa saja, terobosannya apa saja. Misalnya ketika kita sudah berkomitmen untuk menggunakan IT, misalnya dengan model TV pembelajaran ke depan ini,
itu salah satu terobosan. Barangkali di luar sana masih menggunakan apa LCD. Nah, kita di tahun ajaran baru ini dipastikan sudah menggunakan TV pembelajaran. Tuh. Kemudian penyediaan lab komputer yang memadai. Lab IPA-nya nanti akan dikembangkan. Bahkan ada semacam komitmen dari pihak FKIP akan mengadakan lab matematika. Nah, ke depan itu akan ada di sana. Lalu sarana prasarana pendukung kita akan mencoba bangun lagi itu. Ya. Jadi mulai tahun ajaran baru itu nampaknya akan terjadi perubahan yang cukup lumayan. Gitu. Jadi itu bagian dari inovasi, langkah-langkah menuju inovasi. Nah, bisa jadi anak nanti kan dengan komputernya masing-masing yang misalnya anak-anak menghadapi komputer sendiri bisa googling, bisa bermain apa gitu kan, mencari pengetahuan lewat situ. Nah, harapannya begitu. Oke, berarti intinya memang Pak Amre sebagai kepala sekolah memang sudah mengupayakan yang terbaik yang bisa dilakukan ya Pak Amre pada saat ini. Salah satunya adalah penyediaan sarana belajar ya Pak Amre. Ada TV yang nanti kita mau pakai TV 60 inci, jadi kita enggak lagi pakai 75. LCD. Oh, 75 inci. Nah, 75 inci. Jadi nanti kita pakai TV besar 75 inci, jadi LCD. Kalau LCD kan kadang burung gitu toh. Kalau TV kan jelas. Nanti kita mau pakai itu. Terus lab IPA akan kita gunakan kembali dengan dilengkapi dengan banyak hal, lab komputer didoakan ya supaya juga bisa terjadi dan banyak sekali. Gimana Pak? Lab matematika. Lab matematika nanti di FSM juga nanti ada. Dan saya pikir ini merupakan salah satu potensi sekolah kita yang sudah diusahakan oleh SD Lab, khususnya kepala sekolah Pak Amre dalam mengembangkan sekolah kita ya nantinya ya. Baik Pak Amre, terima kasih untuk sharingnya. Nah ini kemudian saya mau ke Ibu Guru, Bu Guru Ria. Ya, Nah, teman-teman ini Bu Guru Ria, Bu Guru Ria mengajar di kelas 1. Dia suka apa Miss? BTS ya? Iya, Dia suka lumayan. BTS. Saya juga suka BTS ya, tapi Base Transmission System ya. Oke. Nah, Nana suka nggak BTS? Asik kan, guru kita gaul-gaul loh, guru kita. Itu merupakan salah satu potensi ya, Miss. Iya Pak, terima kasih Pak. Dan pertanyaan saya untuk Bu Ria sederhana saja. Nah, Bu Ria, ini sebetulnya apa keahlian atau sebetulnya apa yang Bu Ria rasakan bekerja di sini sebagai guru gitu. Apakah Miss Ria itu merasa selalu dikembangkan gitu. Terus Miss Ria berkembangnya di field atau di bidang apa, dan boleh cerita juga sebetulnya asiknya bekerja di sini itu apa gitu. Oke. Yang pertama, pengalaman saya yang sejauh ini saya rasakan sekolah ini selalu memberikan seperti saya melihatnya lebih ke challenge ya. Jadi di Tantangan tinggal ya, Miss, tantangan Ya. supaya kita bisa meresponnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tuh. Jadi ketika ada banyak tantangan yang diberikan nih, terus satu, saya sendiri merasa semakin terasah inisiatif saya. Yang kedua, yang jelas kreativitas dan daya juang untuk gimana sih meresponnya seperti itu. Ya, kemudian dari apa yang Miss Ria rasakan bahwa sekolah ini memberikan challenge, memberikan tantangan dalam hidup. Jadi hidup kita nggak monoton kan ya. Iya. Dan enak nggak guru-guru di sini rata-rata mereka senang nggak dengan tantangan seperti itu kalau menurut Miss? Kalau saya lihat sih, meskipun dengan prosentase yang berbeda, Iya. itu semuanya merespon dengan baik. Tuh. Hanya memang jenis tantangan dan juga waktu untuk meresponnya jelas yang pasti berbeda, karena setiap orang mempunyai latar belakang, kemampuan dan keterampilan yang bermacam-macam. Betul. Hanya yang saya suka adalah adanya saling support dan saling dukung begitu. Ketika sudah ada yang mungkin bisa merespon lebih awal, yang lainnya akan memposisikan diri sebagai orang-orang yang supporting idenya begitu. Tuh. Jadi intinya memang visi sekolah kita holistik, inovatif dan kasih ini
juga tidak hanya dari guru atau dari sekolah ke siswa, tetapi guru pun juga sudah menjiwai itu Iya. ya. Artinya tantangan itu ditanggapi dengan baik Iya. untuk kemajuan dia dan siswa dia ya gitu. Artinya point of view sebagai guru gitu. Iya. Oke. Kemudian holistik itu guru saling membantu satu sama lain Iya. gitu. Dan kasih ya tentu saja ya sama ya, kita memperlakukan satu sama lain dengan baik. Nah, pengaruh enggak sama pengajaran ke siswa, Miss, kalau menurut Miss, tantangan Oh ya situasi pasti. kelas Iya. gitu, situasi kantor gitu. Itu akan sangat mempengaruhi karena kan yang namanya tantangan kita merespon itu ritme kerja jadi lebih dinamis begitu. Dan yang pasti di kelas juga lebih bervariasi dan semakin ada banyak yang dikembangkan. Meskipun memang tidak selalu perubahan yang sudah kita alami berakhir dengan hal yang positif ya. Ya. Tapi at least ketika mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, di situ kita melakukan evaluasi, diperbaiki, dicoba lagi, selalu ada perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik begitu. Betul. Artinya bisa saya simpulkan bahwa kondisi guru yang terus selalu tertantang dan ingin menanggapi tantangan itu membuat guru berkembang. Iya. Dan perkembangan guru itu mensupport atau mendukung pelayanannya terhadap siswa. Iya. Ya, oke. Kalau cita-citanya Miss ini sebagai guru secara personal, dari apa yang kita miliki di SD Lab ini, termasuk semangat, termasuk modal-modal yang terlihat seperti teknologi dan lain sebagainya. Kedepannya, Miss Ria ini pengen SD Lab itu seperti apa? Oke. Saya pikir ke depannya saya lebih ke harapannya adalah kita punya satu sistem untuk membentuk karakter siswa dengan lebih maksimal begitu. Kenapa karakter, Miss? Karena saya rasa itu yang penting untuk dimiliki setiap orang ya. Satu attitude, yang kedua bagaimana iman dia mengimani kekristenan, kemudian bagaimana dia bersikap sosial. Ketika anak-anak ini mempunyai karakter yang baik, punya karakter yang mulia, saya rasa kok kesuksesan akan mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Betul. Dan Ya, dengan setuju. taraf dan tingkat yang bisa mereka usahakan yang terbaik dari apa yang mereka miliki begitu. Terima kasih Miss Ria. Artinya bahwa Miss Ria merasa terdukung, Miss Ria merasa berkembang, dan Miss Ria merasa happy karena semua yang Miss Ria rasakan, dukungan dari teman, dukungan infrastruktur, dukungan yang lain-lain, itu membuat Miss Ria mengembangkan siswa juga dengan Iya. sepenuh hati. Dan kedepannya Miss Ria memang menginginkan anak-anak untuk lebih menekankan pada pendidikan karakter nih, Iya. supaya karena kita masih SD mungkin ya. Iya, Jadi betul. saya pikir kalau karakter attitude kita sudah oke, Iya, SMP, SMA itu ya pasti akan ikut. pengetahuan mereka bisa dapat dari manapun begitu ya. Ya. Siap, terima kasih Miss Oke, Ria sama-sama. untuk jawabannya. Ini Miss Maria. Bolehkah saya bertanya kepada Miss Maria? Nah. Ya. Wah, ini saya geser dulu kameranya. Oke. Ya. Saya jawab dengan senang hati, Pak. Wah, Seno. terima kasih Miss Maria. Miss Maria guru kelas 2 nggih. Betul sekali. Dia adalah guru yang paling hebat. Semua guru di sini paling hebat. Nah, Miss Maria, pertanyaannya hampir sama dengan Miss Ria nggih. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Miss Maria itu seneng bekerja di sini sebagai guru? Sebenarnya tadi kalau saya mendengarkan paparan dari Miss Ria itu sebenarnya kurang lebihnya sama. Di mana guru-guru di sini kalau saya pribadi diberikan keleluasaan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam guru itu Ya. tersendiri, begitu. Misalnya secara tidak langsung guru ini terasah potensi musiknya misalnya. Oh, dengan potensi yang ada ini dia bisa mengembangkan juga nantinya di dalam pembelajaran di kelas dan yang lain seperti itu yang kalau saya tahu. Kemudian diberikan juga tantangan-tantangan yang lain. Misalnya ini nih kita mau ada event nih.
Tapi misalnya kita nggak ngerti nih kita mau apa. Nah, dari omongan-omongan seperti itu, tercetuslah ide-ide dan yang lain. Tapi itu juga memang membutuhkan komunitas ya Pak ya. Nggak bisa kalau kita cuman sendirian gitu. Punya sparring partner, nah gitu. Itu Pak Seto. Jadi intinya komunitas di tempat kita adalah komunitas yang membangun ya. Iya, itu Artinya yang saya mendukung lihat. satu sama lain. Ya, betul. Program yang lain tidak hanya mikir programnya sendiri, tapi juga program-program temannya. Ya. Betul. Jadi salah betul. satu potensi di sekolah kita adalah komunitas yang saling membangun. Ya, Oke. lebih sering ke support Pak. Jadi misalnya tidak hanya untuk sekolah saja sih. Misalnya ke kelas dengan kelas yang berbeda begitu. Karena kalau saya lihat di sekolah ini kan biasanya suka rolling tuh guru-gurunya. Yap. Jadi nggak selalu kayak Miss Ria di kelas 1 terus, Miss Maria di kelas 2 terus Yap. kan tidak, tetap rolling. Pak Seto juga dari bawah ke atas ke bawah Betul, begitu. Nah, betul. di situ kita punya kesempatan juga nih untuk sharing juga. Kita ada kendala di sini nih. Kemarin pengalaman dari Bapak Ibu guru yang pernah mengajar di sini, apa yang bisa dibagikan nih? Kita punya kesulitan seperti ini. Jadi ya banyak hal memang dari komunitas di SD Kristen Sarwacana ini yang bisa menjadikan nilai positif buat para guru itu sendiri. Jadi tidak hanya komunitas guru itu sendiri ya. Aha. Artinya kalau orang tua juga saling membangun kalau. Oh ya, pasti dengan adanya memberikan masukan, kemudian dengan memberikan evaluasi mungkin dari cara mengajar kita kan, kadang anak-anak juga ini ya promosi positif itu sebenarnya dari siswa itu sendiri ketika mereka dapat dari sekolah mereka keluar, mereka ceritakan ke orang tua mereka dan orang tua kasih feedback, misalnya kayak Miss Pak thank you ya hari ini anak-anak udah diajarin seperti ini. Nah seperti itu ternyata berguna juga ya. Nah seperti itu dari orang tua itu juga saya juga mengapresiasi untuk dukungan mereka sih yang seperti itu. Kalau orang tua itu lewat komite sekarang juga sudah sangat bagus ya Pak Amri ya. Sangat mendukung ya saya pikir ya. Oke. Jadi saya pikir ini merupakan potensi yang bagus untuk Salah satu aset itu Pak. kembangkan ya. Ya, salah satu aset juga itu komite itu. Aset ya, Ya, memang. Komite luar biasa memang. Nah kemudian kalau mimpinya Miss Maria itu pengennya dengan aset yang kita miliki semacam itu, pengennya Miss Maria itu kedepannya itu mau gimana gitu. Ya, seperti apa ya? Moto kita. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Pengetahuan ya. Nah, di situ memang iman Kristen itu dibentuk untuk pertama kali bagi anak-anak yang sekolah di sini. Itu harapannya. Ketika karakter Kristus boleh muncul di dalam anak-anak ini melalui Bapak Ibu guru, Ya. otomatis karakter-karakter baik juga akan ada di dalamnya. Karena takut akan Tuhan itu. Ya. Udah, Jadi ingin itu menciptakan nanti bukan menciptakan tapi membangun generasi yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu merupakan awal dari pengetahuan. Berarti sama ya artinya dengan Miss Ria hampir sama ya, membangun attitude, membangun faith supaya nanti ke depannya mereka sudah punya dasar yang kuat untuk belajar ya. Walaupun secara kognitif kan belajar bisa dari mana saja, kapan saja. Betul. Baik, terima kasih Miss Maria. Sama-sama, Pak Seto. Nah, ini sekarang giliran anak-anak ini. Anak-anak ada yang mau bicara. Anak-anak senang nggak sekolah di SD Lab? Senang. Coba kalau kamu senangnya apa, Kar? Senangnya di sini. Deketin Kar, mic-nya Kar. Yes. Sini gurunya ramah-ramah. Gurunya asik ramah. gitu. Oke. Guru ramah ya, wus. Kalau Master ramah enggak? Ramah. Ramah. Pak Amri ramah enggak? Miss Maria ramah. Miss Ria ramah. Wus, ya, oke. Baik-baik. Gurunya ramah, gurunya baik, apalagi? Asik juga. Asik ya. Asiknya gimana sih? Gaul. Gaul ya. Gurunya gaul. Oh itu aset juga ya karena guru gaul ya. Karena anak zaman sekarang itu nggak bisa toh nggak guru yang biasa-biasa mesti ditinggal ya, harus gaul ya. Oke. Jadi guruku adalah teman rumpiku gitu ya. Ya, Oke. benar. Oke. Iya, benar. Ramah asik. Nah, terus anak-anak kekuatan apa sih sebetulnya yang anak-anak dalam pikiran anak-anak SD ini tuh punya kelebihan apa gitu? Apa yang kamu sukai itu selain gurunya ramah apalagi? Kalau menurut saya di SD Lab itu pelajarannya mementingkan karakteristik siswanya. Yes, yes. Ya, Mementingkan karakteristik siswa ya. ya. Oke, itu keren. pelajaran. Ya, ayo kamu.
Meme, ya. Apa Me? Kalau menurutmu Me? Ya, Lepas saja. Yes. sepertinya sama kayak Kinan. Ya, mementingkan apa itu tadi? Karakter Ya. anaknya ya. Ya, oke. Keren. Kalau kamu, orang lepodo loh. Ekstrakurikulernya banyak dan SBK-nya menarik. Oh, ekskulnya banyak. Ekskul banyak, apalagi SBK-nya juga asik ya, menarik ya. Keren. Kalau kalian nih, kan kalian sebentar lagi kan mungkin lulus ya, tetapi kan kalian pasti punya mimpi untuk sekolah yang pernah kamu tinggali di sini. Ya. Nah, kira-kira kamu pengennya nanti sekolah kita itu pengennya gambaranmu ke depan sekolah kita itu pengennya seperti apa? Bisa gambarin enggak? Oke, coba kamu dulu ya mungkin ya. Iya Kar. Deketin Kar. Kedepannya ya seperti sekolah pada umumnya yang Hah? saat ini Tambah canggih. ya. Oke. Habis itu juga fasilitasnya mungkin lebih baru lagi. Habis itu pelajarannya juga Pelajaran juga lebih asik lagi. lagi. Gitu. Nah, kalau kamu mau lulus, kamu udah lulus dari sekolah ini, kamu udah keluar dari sekolah ini, apa yang paling bakalan terngiang-ngiang di dalam pikiranmu kalau kamu itu dengar SD Lab? Susah dilupakan, memorable. Wucile. Kenangan dari semua teman, guru juga Gimana? kenangan dari sini. Guru baik, teman-teman baik. Asik juga. Ada lagi? Guru baiknya tuh piye toh, Mbak? Aku dikasih tahu tadi kan mamanya karakter siswa apa gitu, asiknya gimana gitu tuh gimana? Buat guru baik itu kayak misal di kelas lagi pada bosan, Heeh. terus gurunya mungkin membuat lelucon Heeh. pada ketawa semua, momennya seperti nggak pernah bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan sama ya. Kalau kalian, kalau kamu lulus apa hal yang paling nggak bisa kamu lupakan? Jangan si dia loh ya. Mana si dia? Gurunya menyenangkan. Menyenangkannya gimana toh? Aku tuh penasaran guru kita tuh guru SD tuh menyenangkannya gimana gitu loh. Ya leluconnya Pak bikin kita ketawa. Lelucon Pak. gitu. Iya, Kalau guru sama murid deket nggak? lumayan. Iya. Mereka mau mengerti keadaanmu nggak? Maunya kamu lagi bete, kamu lagi apa gitu? Ya, Ya, mereka mau ngerti ya. Terus mereka buat lelucon, kadang membiarkan kamu untuk bete dulu gitu. Oke, itu yang paling kamu nggak bisa lupakan ya. Iya. Sip. Oke, saya pikir ini merupakan pertemuan yang bagus ya. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata kita semua SD Lab ini memiliki potensi yang luar biasa. Bahwa dari fasilitas, dari gurunya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Saya pikir ini hal yang menarik untuk kita bahas ke depannya. Dan ini merupakan potensi yang mungkin akan menjadi PR kita, para guru, dan juga Pak Hamre sebagai policy maker gitu ya, untuk mengembangkan sekolah kita menjadi lebih dari sekarang gitu. Ya, dan saya pikir pertemuan kita cukupkan dulu. Sekian. Terima kasih dan saya mohon izin nanti akan saya upload di YouTube ya. Boleh ya? Oke, baik, terima kasih Miss Ria, terima kasih Miss Maria, terima kasih Pak Amri. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati kalian. Pokoknya SD Lab luar. Yes. Oke, terima kasih ya. Dadah. Yuk, thank you. Terima kasih Pak Amri. Oke. Ya, terima kasih Miss Ria. Thank you ya guys. Miss Maria, terima kasih untuk waktunya. 20 menit. Oke, thank you ya. Sorry ya. Ya, Selamat pagi Pak Dian, apa kabar? selamat pagi, kabar baik, puji Tuhan. Mantap. Pak Dian, saya kan mau minta bantuan ke Pak Dian untuk wawancara nggih. Oke. Jadi salah satu tugas saya yaitu saya harus memetakan potensi sekolah ini. Ya, Jadi ini nanti akan menjadi bagian refleksi saya sebagai calon guru penggerak untuk melandasi sekolah ini. Nanti kita mau kemana gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mengenali potensi sekolah ini. ya, Kemarin saya sudah mengadakan perundingan dengan kepala sekolah, dengan guru dan juga dengan siswa, dan kali ini saya akan
mewawancarai perwakilan orang tua mengenai potensi-potensi yang ada di sekolah kami. Dan nanti ini akan direkam dan akan masuk ke YouTube. Apakah Pak Dian bersedia saya masukkan ke YouTube? Boleh, monggo silahkan. Matur nuwun Pak Dian. Jadi Pak Dian, pertanyaan saya pertama itu sebenarnya apa sih yang mendasari Pak Dian menyekolahkan putranya di SD Lab ini? Kalau jujur ya, saya dulu menyekolahkan anak dari yang pertama, yang sekarang sudah kelas 6, itu awalnya ini, memang dari biayanya dari dibandingkan sekolah swasta yang lain, ternyata di sini paling murah. Malah lebih murah gitu. Karena beberapa sempat saya bandingkan dengan beberapa sekolah swasta yang lain, itu ternyata kok di sini lebih murah. Padahal bayangan saya dulu di sini paling mahal. Ya, gitu ya. Jadi salah satunya karena biaya ya. Iya. Karena biaya. Kenapa di swasta Pak? Kenapa tidak di negeri? Karena kebetulan kalau dari dua anak saya, dari segi usia itu memang kalau di sekolah negeri memang belum cukup karena kebetulan dia lebih cepat 1 tahun. Itu Karena makanya akselerasi ya berarti ya. memang awalnya dulu dari ini trial memang karena kebetulan saya dan istri saat itu sama-sama bekerja, anak cuman sama simbahnya, ternyata terus ini kalau nggak disekolahkan atau dikenalkan teman yang lingkup luas, mungkin dia akan jadi Cooper. Makanya terus iseng-iseng masuk ke trial sini. Sebenarnya dari trial saya pinginnya ya ini 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun karena umurnya belum cukup. Tapi ternyata dari gurunya bilang, Pak ini nggak apa-apa lanjut aja, dia bisa mengikuti kok. Anak pertama, anak kedua juga begitu. Dan kebetulan ya ini anak pertama di sini kok bisa mengikuti dan dari guru-gurunya dari trial TK terus referensi ke SD, nah itu kok ternyata juga perhatiannya saya anggap udah luar biasa gitu. Makanya saya Tetap lanjutkan sekolah di di sini. sini. Jadi memang yang pertama Bapak menganggap bahwa kalau kita sekolah di SD Lab ini pergaulannya jadi lebih luas ya. Iya. Artinya kan multi ras, Iya. terus kebudayaan juga beragam ya di Macam-macam. seluruh Indonesia dan Bapak pikir itu baik untuk perkembangan anak ya. Iya. Yang pertama, yang kedua gurunya mendukung ya, artinya mendukung anak-anak untuk terus dapat maju dengan baik gitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat perkembangan SD Lab sekarang bagaimana? Saya lihat jauh semakin bagus. Semakin bagus ya. Karena saya mengikuti dari dulu ketika masuk anak saya yang pertama trial TK sampai dulu sebenarnya dari TK sebenarnya ada pikiran untuk nggak di lab. Cuman terus saya pikir pertimbangan dengan istri juga udahlah di lab aja karena kan guru yang di TK dengan di SD juga berhubungan, jadi istilahnya perkembangan anak dari TK ke SD kan bisa dari guru kan bisa saling komunikasi. Jadi gitu. ada kesinambungan antara TK dengan SD ya, sehingga kita bisa saling berkomunikasi perkembangan anak. Iya, begitu. Nah, kalau harapan ke depan Pak Dian untuk sekolah ini apa? Ya, kalau harapannya sebenarnya sudah tercapai semua sih mungkin ya, karena kemarin sempat dengar untuk kelas juga sudah akan difasilitasi dengan LCD semuanya, dan saya pikir ya memang ini ya untuk perkembangannya saya pikir sudah bagus sih. Oke. Gitu. Siap. Ya, tahun depan rencananya kami mau pakai Smart TV. Nah, Jadi lebih terang kan. iya. Ya, semoga nanti bisa tercapai doanya untuk kami ya Pak Dian. Amin. Ya, tentunya kita juga berharap ini semakin baik lagi karena juga sedikit banyak ini memang dari satu yayasan dengan Cata Wacana dan laboratorium Cata Wacana dan pastinya juga Ya, memang perkembangan kami memang hubungan kami dengan universitas semakin dekat. Artinya memang kami benar-benar akan berkomitmen untuk mengembangkan sekolah ini tidak hanya menjadi sekolah yang biasa, tetapi menjadi sekolah yang kreatif minority. Karena ini sih yang saya lihat dari anak pun juga kedekatan dengan guru juga ada hubungan dalam artian bukan hukuman dekat terus akhirnya jadi kurang ajar enggak, tapi hormat atau kedekatan murid dengan guru itu ada. Dan mungkin kalau
saya dengar dari sekolah lain mungkin istilahnya jenjang guru dan murid Ya, memang masih ada. iya. Tapi kita memang itu ya salah satu potensi kami. Guru dan siswa ini memiliki kedekatan ya seperti anak dan orang tuanya. Iya. Bukannya kurang ajar tetapi Iya. menghormati satu sama lain. Iya. Dan dari pembimbingan gitu Iya. kan anak pun juga akan lebih percaya ketika gurunya ada kedekatan terus mungkin kayak sekarang ini ya istilah kemarin juga ada pandemi 2 tahun. Nah itu kan murid kadang masih ada sungkan atau takut untuk jujur dengan gurunya. Lah di sini saya menemukan antara murid dengan guru itu ada kedekatan yang saya pikir itu luar biasa gitu. Siap. Oke, ngaten Pak Dian, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk masukannya. Dan saya berharap Pak Dian tetap mendoakan dan berharap terbaik untuk SD ini ya, walaupun Selalu. nanti sudah SMP ya. Sudah sampai adiknya masih ada 1 tahun. Oh iya. lagi, kelas 5 kelas 6. Siap. Iya. Ngaten Pak Dian, matur nuwun sangat, terima kasih untuk waktunya. Sami. Tuhan memberkati Pak Dian dan keluarga. Terima kasih memberkati juga buat panjenengan dan sekolah. Amin. Semoga lebih Matur nuwun baik. Pak Dian. Iya, sami. Makasih ya Pak Dian. Sami-sami.